Hai, terima kasih ya. Kamu sudah mau menyempatkan waktu untuk mampir lagi. Atau mungkin ini pertama kalinya kamu mendengarkan. Kalau iya, selamat datang. Kalau bukan, terima kasih sudah kembali. Malam ini aku nggak datang untuk bercerita panjang. Aku datang untuk menemani karena kadang ya kita butuhkan bukan jawaban, tapi teman dalam diam. Hari ini aku baru menyadari satu hal kecil, bahwa tumbuh dewasa ternyata bukan cuma soal angka, umur yang terus naik setiap tahun, tapi juga soal belajar kehilangan, belajar melepas, bahkan belajar menaruh harapan dengan hati-hati. Dan dari semua pelajaran yang datang satu persatu, ada satu yang paling sering bikin dada sesak, tapi sulit dijelaskan. Perasaan ingin pulang, tapi nggak tahu harus kemana. Kita butuh rumah, bukan dalam artian ayah dan ibu, tapi tempat yang bisa jadi ruang buat diri kita sendiri. Di saat dunia dan seisinya begitu menyesakan dan memburu diri kita. Dan malam ini kita akan ngobrol soal itu. Tentang rumah yang mungkin datang dalam wujud seseorang. Tentang kenyamanan yang tiba-tiba. Dan harapan yang tumbuh diam-diam. Coba tutup matamu sejenak. Bayangkan seseorang yang kehadirannya hangat, lembut, dan menenangkan. Seseorang yang saat bersamanya kamu merasa seolah-olah dunia yang tadinya berat tiba-tiba jadi ringan. Kamu bisa tertawa tanpa berpura-pura. Kamu bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Kamu bisa diam tanpa merasa kosong. Seseorang yang entah sejak kapan mulai kamu anggap sebagai rumah. Bukan karena dia menjanjikan apa-apa, bukan karena dia berkata akan tinggal selamanya, tapi karena perlakuannya, perhatiannya, caranya mendengarkan kita, cara dia tersenyum, cara dia hadir. Itu semua terasa seperti rumah yang selama ini kamu cari. Tapi justru disitulah lukanya lahir. Kadang-kadang yang terlihat tulus belum tentu berniat tinggal. Kadang seseorang bisa memberikanmu kehangatan, tapi dia sendiri tak pernah melihatmu sebagai tempat untuk pulang. Hanya persinggahan, tempat istirahat sejenak, lalu pergi lagi, tanpa pamit yang jelas. Dan kamu dibiarkan berdiri di terasnya terlalu lama. Bertanya-tanya, apakah kamu boleh masuk? Atau kamu memang hanya diajak mampir sebentar? Sekedar menikmati teh hangat di ruang tamu sebelum akhirnya disuruh pulang. Sendirian lagi. Lucunya, harapan gak tumbuh dari janji. Tapi dari perhatian-perhatian kecil yang tanpa sadar kamu simpan dalam-dalam. Kamu pikir dia sedang membangunkan rumah untuk kalian berdua. Padahal mungkin dia hanya iseng menggambar denah. Kadang aku bertanya dalam hati, sebenarnya aku ini siapa di hidupmu? Penumpang, penyewa, atau cuma tamu tak diundang yang terlalu nyaman duduk di ruang tamu? Karena jujur aja, aku nggak tahu. Aku nggak tahu aku ini ngontrak, ngekos, atau memang ini rumah aku. Yang aku tahu, kamu menyuruhku untuk merasa betah. Kamu bilang, anggap aja rumah sendiri. Tapi kamu lupa. Kalimat itu cuma basa-basi yang terlalu mudah dipercaya oleh hati yang sedang butuh pulang. Kebaikanmu seperti selimut tipis yang menenangkan. Tapi ternyata bukan untuk kupakai semalaman. Hanya sebentar. Hanya sopan santun. Dan disitulah banyak luka mulai terbentuk. Bukan karena kamu jahat, bukan. Tapi karena kamu terlalu baik. Pada seseorang yang diam-diam berharap lebih. Kamu mungkin gak sadar, tapi cara kamu hadir, cara kamu peduli,
cara kamu tertawa di sela obrolan malam, itu semua menciptakan ilusi. Sebuah rumah dalam angan-angan yang padahal bahkan belum dibangun pondasinya. Dan aku terlalu bahagia waktu kamu buka pintu. Sampai lupa bertanya, ini benar-benar rumah untukku? Atau kamu hanya sedang bersikap ramah pada orang asing? Kita sering lupa bahwa kebaikan yang tidak disertai kejelasan bisa jadi jebakan. Dan harapan yang tumbuh di tanah yang salah hanya akan melahirkan luka yang perlahan menyelinap. Jadi, untuk kamu yang mendengarkan ini, belajarlah memilah. Mana pintu yang memang terbuka untuk masuk, dan mana yang hanya terbuka karena angin sopan santun. Ingat, angin sopan santun. Kamu tahu apa yang paling melelahkan dari mencintai dalam diam? Bukan karena tak terbalas, tapi karena kamu biarkan aku berlari mengejar kamu yang tiada pasti. Kamu beri aku lintasan, tapi kamu tak pernah tentukan garis akhirnya. Seolah-olah aku ini disuruh ikut lomba maraton tanpa tahu kapan boleh berhenti. Atau apakah garis finishnya memang benar-benar ada? Yang aku tahu, aku terus berlari. Berharap ada pelukan hangat di ujung sana. Tapi sampai sekarang yang ada cuma jalan panjang dan lelah yang semakin mengakar. Aku pernah jadi payung untuk kamu yang kehujanan oleh kisah cintamu dengan dia. Aku menunduk, menahan derasnya rintik, hanya supaya kamu tetap kering dan tetap nyaman. Padahal kamu tak pernah memintanya. Kamu tak pernah berkata, "Tolong lindungi aku." Tapi entah kenapa, aku ingin melindungimu. Spontan, tanpa syarat. Seolah hatiku sudah terbiasa menjadi tempat berteduh yang tak pernah diminta untuk ditinggali. Lucu ya? Cinta sepihak itu begitu tulus dan begitu sunyi. Seperti nyala lilin yang tetap menerangi meski tahu tak akan pernah disapa api yang lain. Tapi yang ingin aku bilang malam ini bukan tentang luka, tapi tentang tanggung jawab. Kalau kamu tahu seseorang menaruh hati padamu, jangan beri syarat yang membuat dia menggenggam lebih erat. Jangan buat dia merasa kamu sedang membangun masa depan, padahal kamu hanya sekedar numpang lewat. Karena rasa itu, kalau tumbuh di tempat yang salah, bisa menjadi racun. Bukan hanya untuk yang merasakannya, tapi juga untukmu yang tanpa sadar sedang menanam benih ilusi di ladang orang lain. Jadi, jika memang hanya ingin berteman, tolong jangan peluk terlalu hangat, jangan tatap terlalu lama, dan jangan buat dia merasa bahwa tempat itu adalah rumahnya. Pernah nggak kamu merasa bersalah hanya karena terlalu berharap? Bukan karena kamu menuntut, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu diam-diam percaya bahwa semua kebaikan itu datang dari tempat yang sama, ketulusan. Dan saat kenyataan berkata lain, yang pertama kali kamu salahkan adalah diri sendiri. Maaf ya, aku udah berharap terlalu jauh. Maaf, aku terlalu bahagia waktu kamu datang. Maaf, aku kira ini rumah. Padahal, kamu hanya jatuh cinta dengan caranya memperlakukanmu. Dan itu bukan kesalahan, bukan juga kelemahan. Itu kemanusiaan. Karena tidak semua hati bisa menakar perasaan dengan takaran yang sama. Ada yang cukup diberi seteguk, langsung haus akan seluruh lautan. Ada yang cukup disentuh, langsung percaya bahwa pelukan akan datang. Dan itu bukan karena mereka lemah, tapi karena pernah kekurangan, pernah kehilangan, pernah merasa asing bahkan di tempat yang katanya rumah. Jadi buat kamu yang sedang merasa bersalah karena terlalu berharap,
peluk dirimu dan katakan, aku nggak salah, aku cuma sedang belajar membedakan kasih dengan kasih sayang. Dan buat kamu yang sering memberi perhatian, ingatlah, kebaikan itu tetap harus dipakai ukuran. Bukan karena pelit, tapi karena hati orang lain bukan milikmu untuk ditentukan batasannya. Berbagilah kasih, tapi jangan beri ilusi. Hadir, tapi jangan menggenggam terlalu erat. Kalau memang tak berniat menggenggam selamanya. Kamu tahu nggak? Kadang yang paling menyakitkan dari rasa suka bukan karena dia tak sempurna, tapi justru karena dia terlalu indah untuk dimiliki. Seperti lukisan yang cuma bisa kita kagumi dari balik kaca galeri. Seperti senja yang selalu indah tapi tak pernah bisa kita bawa pulang. Kamu mungkin bukan hanya terbuat dari tanah dan tulang, tapi juga dari untaian puisi milik Sapardi yang dibasuh oleh hujan di bulan Juni. Lalu dibungkus dengan mata yang tahu caranya menenangkan badai. Aku pernah bilang, tak ada kata yang bisa mewakili kamu selain indah. Dan saking indahnya, kamu terasa terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu bukan untukku. Aku mengerti sekarang bahwa tidak semua yang indah ditakdirkan untuk dimiliki. Ada yang hanya hadir untuk dilihat dari kejauhan, untuk diajari, untuk disyukuri, lalu untuk dilepaskan dengan senyuman yang pelan-pelan menggantikan air mata. Malam ini aku gak datang untuk menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya ingin minta maaf, bukan ke kamu, ke diriku sendiri, karena terlalu banyak berharap pada sesuatu yang tak pernah benar-benar dimulai. Dan buat kamu yang mungkin pernah tanpa sadar jadi rumah singgah untuk hati orang lain, aku hanya ingin bilang, tolong jangan mempermainkan perasaan seseorang hanya karena kamu bisa. Jangan beri pelukan kalau kamu tahu itu akan dianggap sebagai pelabuhan. Dan jangan ucapkan sayang dalam bentuk perhatian. Kalau kamu tahu tak ada satupun bagian dari dirimu yang ingin menetap. Buat teman-teman yang dengar ini, jagalah hati kalian. Belajarlah dari luka, tapi jangan tinggal di dalamnya. Luka bukan tempat menetap, tapi pelajaran yang hanya mampir untuk kita tumbuh, untuk kita tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus direlakan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Kita akan bertemu lagi minggu depan, masih dengan cerita-cerita yang mungkin tak asing, karena diam-diam semua dari kita pernah jadi tokoh utamanya. Sampai jumpa dan semoga malam ini kamu bisa tidur dengan dada yang sedikit lebih lega. Dadah!